Dia ingin memeriksa barang. Bab 25. Mendorong pintu, berjalan masuk ke dalam. Yang ada di hadapannya adalah ruangan yang luas dan sederhana. Lantai yang bersih dan juga jendela yang bisa melihat seluruh kota. Sofa untuk tamu yang berwarna hitam. Dan juga bayangan yang tinggi di belakang meja kerja. Darlene memakai heels setinggi 8 cm sesuai dengan aturan perusahaan. Setelah berdiri begitu lama, kakinya pun merasa sakit. Dia tetap begitu tenang melihat pria yang sedang menunduk melihat berkas. Semenjak Darlene masuk, 5 menit sudah lewat, tapi Yos sama sekali tidak menghentikan penanya. Seperti menganggap Darlene tidak ada di sini. Waktu pun perlahan berlalu. Darlene yang berpura-pura tenang ini sudah mulai tidak sabar. Setelah waktu istirahat lewat, di luar akan ada sangat banyak orang. Kalau ada orang yang memberitahukan pada Jen, ini akan gawat. Yos, aku sudah membawa barang itu kemari. Mendengar suara Darlene, Yos sepertinya barusan menyadari Darlene saja. Dengan elegan melepaskan pena yang ada di tangannya, menatapnya dengan tatapan yang gelap. Bukankah ingin memberikan barang itu padaku? Kenapa tidak tega memberikannya? Darlene pun menjadi kacau. Dengan cepat menyembunyikan tatapannya itu. Dia bisa memastikan kalau Yos pasti sengaja. Ini, Darlene memberikan flashdisk ke hadapan Yos. Yos tidak melewati suara desahan Darlene. Dengan dingin melihat heelsnya yang tinggi, mengerutkan dahi, sepertinya menyadari hal yang tidak dia senangi. Saat Darlene melihatnya, dia sudah menutup mata. Bulu mata yang panjang menutupi tatapannya. Bagaimanapun mereka sudah bersama selama 3 tahun lebih. Darlene lebih kurang mengerti tindakan kecil Yos. Seperti saat dia marah, dia akan tanpa sadar mencibirkan bibir. Mungkin Yos sendiri juga tidak tahu dengan tindakannya ini. Hanya saja orang yang peduli yang akan mengingat tindakan kecil ini. Walaupun Darlene tidak tahu kenapa Yos marah, dia hanya takut membuat Yos marah. Saat masuk, dia tidak mengatakan apapun. Tapi saat dia melihat tindakan Yos selanjutnya, dia pun buru-buru bertanya. Yos, apa maksudmu? Gerakan Yos berhenti sejenak, menatapnya. Kata demi kata dikatakan dengan jelas kepadanya. Memeriksa barang. Darlene dengan wajah yang merah berkata, aku tidak perlu membohongimu. Di sini hanya ada 1 video. Darlene sama sekali tidak menduga Yos akan memeriksa barang itu di hadapannya. Apakah pria ini sama sekali tidak ada rasa malu? Walaupun mereka berdua sudah berhubungan beberapa tahun, tapi memutar video itu di hadapannya, apakah itu cocok? Yos mengecek flashdisk ke laptopnya, tersenyum sinis dan berkata, tidak, hanya melihat. Aku mau memastikan, mungkin saja kamu membawakan barang orang lain untuk menipuku. Kamu? Darlene terdiam karena ucapan Yos. Perjanjian 500 juta bukanlah uang yang kecil. Yos ingin melihat juga bukanlah hal yang salah, tapi melihat di hadapannya dengan jelas karena ingin mempermalukannya. Memikirkan kegunaan uang ini, Darlene pun menahan rasa sedih di hatinya. Dengan wajah tanpa ekspresi menunggu Yos memeriksa barang itu.
Yos melihat wanita yang tadinya marah padanya dan sekarang sudah kembali tenang. Rasa senangnya tadi pun hilang. Dia tidak menduga wanita ini demi 500 juta bahkan memilih untuk menahan dipermalukan seperti ini. Perasaan Yos menjadi semakin buruk. Video segera diputar. Di dalam ruangan yang besar berdiri 2 orang yang ada di dalam video. Walaupun suara laptop tidak besar, tapi di dalam ruangan yang tenang ini terdengar begitu menusuk telinga. Suara desahan dan suara gemetar itu pun terdengar. Darlene yang berpura-pura tenang sudah hampir tidak tahan lagi. Hari itu saat dia merekam video ini, dia sudah mengatur semuanya. Tidak peduli sudut pandang ataupun cahaya dan juga tempat. Semuanya tidak ada yang salah. Namun hal bagian suara. Dan seluruh rekaman penuh dengan suara desahannya. Dan juga suara pria yang sangat sedikit. Darlene merasa seluruh tubuhnya sudah mulai terbakar. Dari sudut mata pria di depannya yang dengan serius melihat video, tidak bisa menahan dan berkata, "Cukup Yos, kamu sudah mengecek barangnya, sudah bisa ditutup." Yos melihat wajah Darlene yang merah dan khawatir, lalu mengatakan, "Aku belum selesai melihatnya." Dia mengira wanita ini sama sekali tidak ada rasa padanya. Kelihatannya bukan begitu. "Yos, kamu jangan terlalu menyakiti orang." Darlene melihat tatapan Yos yang sengaja mempermainkannya. Dalam hati merasa tidak mengerti. Teringat dengan dirinya yang meminta 500 juta dengannya. Tidak aneh kalau dia marah. Bagaikan balon yang kehilangan udara dan diam. Yos melihat Darlene yang terlihat seperti korban, dalam hati pun merasa marah. Yang menginginkan uang adalah dia. Sekarang dia malah menunjukkan ekspresi terluka. Dia mengira 500 juta itu begitu mudah didapatkan. Sebelum merasa kasihan, itu semua karena rasa marah di hatinya. Saat ini, dari luar pintu terdengar suara ketukan pintu. Setelah sejenak terdengar suara wanita yang manis. "Yos, kamu sedang ngapain? Kenapa mengunci pintu? Aku Jen. Sekarang sudah waktunya makan siang. Ayo kita keluar makan bersama." Seketika 2 orang yang ada di dalam ruangan itu pun terkejut. Yang lebih tepatnya hanya Darlene. Yos dengan penuh makna melihat Darlene dengan sangat tenang. Mendengar suara Jen, Darlene pun begitu terkejut. Setiap sel di tubuhnya menjadi tegang. Melihat Yos yang masih tidak bermaksud menutup videonya, dia pun buru-buru dengan suara kecil berkata, "Yos, cepat tutup. Jen sudah datang." Memikirkan kalau teman baiknya mengetahui hubungannya dengan Yos, seluruh darah di tubuhnya seperti ditarik habis. Wajahnya langsung memucat. "Kenapa aku harus menyetujuimu? Jangan lupa, kamulah yang mengancamku." Yos dengan tenang menjawab. Sepertinya sama sekali tidak khawatir dengan akibat ketahuan. "Yos, jangan lupa kalau Jen sekarang itu adalah pacarmu." Tatapan Darlene yang buru-buru dan marah dibandingkan dengan tatapan Yos yang tenang. Yos dengan suara yang tidak peduli berkata, "Memangnya kenapa?" Darlene yang mendengar suara ketukan pintu semakin keras pun semakin buru-buru. Dia pun tidak memperdulikan tatapan Yos lagi. Berjalan dengan cepat ke sisi Yos, dengan buru-buru ingin mencabut prestis itu. Namun karena semakin tegang, tangannya semakin tidak patuh. Hatinya hanya ada satu pemikiran. Tidak boleh
tidak boleh membiarkan Jane mengetahui hubungannya dengan Yos. Yos, apakah kamu ada di dalam? Jane yang ada di luar sudah menunggu sejenak dan Yos juga tidak membukakan pintu untuknya. Setelah mencoba membuka pintu, namun pintu masih terkunci. Dia pun memastikan di dalam ada orang. Begitu lama Yos juga tidak membukakan pintu untuknya. Mungkin orang yang bersama dengan Yos adalah wanita. Di dalam otaknya pun melintas bantal dengan aroma parfum Gucci di rumahnya. Hatinya pun tersendak. Suara ketukan pintu semakin keras. "Yos, ada apa denganmu? Cepat buka pintu,"